Di video kali ini gue sebenarnya mau bahas singkat aja tentang kamera compact dari Canon, yaitu Canon G7X Mark III. Dan kamera ini adalah bisa dibilang salah satu pesaing dari Sony ZV-1. Dan itu alasan gue kenapa pengen bahas kamera ini. Ya penasaran aja gitu dengan kualitas gambar dari Canon G7X Mark III ini. Kalau dari body sih gue lihat ya sama aja ya, kamera compact gitu ya, bodinya nggak macem-macem, nggak neko-neko, ya kayak gitu-gitu aja gitu ya. Dan ya modelnya ini sebenarnya mirip kamera Saku ya zaman dulu gitu. Gue sendiri dapet yang warna hitam. Sebenarnya ada lagi satu warna, yaitu kalau nggak salah sih warnanya ada silver hitam kalau nggak salah ya, atau silver, ya pokoknya ada silvernya lah, gue lupa. Dan sebenarnya gue beli kamera ini sih cuman pengen bikin vlog-vlogan aja ya, karena gue pengen jalan gitu ya ke suatu tempat nanti. Jadi gue berencana untuk membeli kamera compact. Dan ya mungkin ada sedikit bumbu-bumbu sinematiknya lah. Nah, untuk ukuran kamera vlog sendiri sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperhatiin. Kayak misalnya itu layar. Layarnya itu harus bisa di flip, atau ya namanya vlog kan harus bisa lihat diri kita sendiri ya. Terus atau bisa dibilang fleksibel lah. Terus yang kedua itu kualitas video ya, walaupun nggak tinggi-tinggi amat resolusinya, tapi seenggaknya frame rate-nya itu yang tinggi, ataupun yang punya autofocus yang cukup oke ya. Pokoknya kualitas videonya itu yang memadai, serta juga audionya jangan lupa. Walaupun ketika kita nggak menggunakan mikrofon tambahan, seenggaknya mikrofon bawaannya ini udah cukup oke. Oke, kita bahas dari yang kelihatan dulu ya. Kita lihat dari tombol-tombolnya, menurut gue ini sih cukup banyak ya untuk sekelas kamera compact. Dan untuk ukuran tangan gue, sekali lagi ya, ini cukup cukup kekecilan ya untuk ukuran tangan gue. Jadi ya sebenarnya wajar sih, karena ini kamera compact. Kalau tombolnya gede-gede juga dilihatnya nggak simetris gitu ya. Nah, untuk lensanya sendiri ini pakai yang lensa tanam. Ini Canon zoom lens 4,2 kali zoom optical. Dan ini juga dilengkapin image stabilizer ya. Bisa kalian lihat di sini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya udah. Nah, dan enaknya lagi di kamera ini atau di lensanya ini kalian bisa langsung bikin bokeh-bokehan ya. Karena dia menggunakan aperture yang cukup kecil, yaitu f1.8 alias bukaannya lebar. Jadi ya bokehnya udah lumayan lah. Nah, kalau kalian lihat hampir keseluruhan bodinya ini diselimutin sama karet grip. Jadi kalau ketika dipegang dia juga udah nyaman banget, nggak terlalu licin ya ketika kalian tangannya mungkin keringetan atau basah gitu ya. Jadi ini udah nyaman banget lah, ngegrip banget pokoknya. Terus juga di sini ada tonjolan juga biar genggamannya tuh makin nyaman lagi gitu. Dan pas dipegang sih ini rasanya ya kayak cukup kokoh dan juga cukup solid ya. Ini bobotnya juga lumayan berat gitu ya, berisi lah istilahnya. Walaupun kecil-kecil tapi nggak kopong gitu ya. Nah, buat portnya sendiri ini juga cukup lengkap. Tapi sayangnya ketika gue pengen masang mic eksternalnya, dia nggak ada hot shoe-nya. Jadi gue bingung nih naruh mic eksternalnya tuh di mana. Jadi ya alhasil gue nggak jadi pakai mic eksternalnya. Yaudahlah, mending pakai mic bawaannya aja ya, karena emang udah cukup baik ya untuk kualitas suara dari Canon G7X Mark III ini. Terus di sini juga ada port USB-nya juga buat dicolok langsung ketika kalian mau ngecas kameranya. Jadi nggak perlu copot baterai dulu. Jadi ketika baterainya habis, kalian nggak perlu susah payah untuk mencopot baterainya dulu. Terus juga di sini masih menggunakan flash internal, dan tombolnya itu ada di sebelah kiri sini. Nah, jadi tinggal masukin aja ya kalau mau nutup. Oke, kita lanjut ke bagian layarnya. Dan layarnya ini menurut gue udah 100% lulus uji kamera vlog ya, karena dia udah bisa di flip 180 derajat kayak gini. Tapi sayangnya dia ke atas ya, bukan ke samping. Jadi menurut gue sih ya cukup bagus sih, nggak makan terlalu banyak tempat ya, karena kalau ke samping dia cukup lebar nantinya. Terus juga dia udah dilengkapin sama fitur teknologi touchscreen. Jadi untuk autofocus dan juga ngedrag AF itu udah enak banget pakai layar sentuhnya. Tapi sayangnya sih sistem autofocusnya ini titiknya nggak terlalu besar, jadi cuma mungkin sekitar 31 titik autofocus ya kalau nggak salah. Tapi ya kualitas autofocusnya menurut gue juga cukup cepat dan juga akurat. Untuk user interface-nya juga cukup mudah karena dia menggunakan yang iOS punya. Jadi buat kalian yang baru pertama kali megang kamera, dia sih udah cukup cukup mudah lah digunakan ya. Nah, yang unik
Oh, set tukang cendol, banget. Nah, yang unik di sini ada beberapa mode yang disebutnya itu biasa creative tools. Jadi kalian tinggal pilih aja. Nah, tombolnya ini di sini di atas ya, tinggal kalian putar dan nanti banyak pilihannya kayak misalnya panorama, terus ada HDR dan segala macam lah, pokoknya banyak. Jadi kalau kalian nggak mau repot-repot pakai mode manual, kalian tinggal pilih aja deh sesuai dengan scene dan juga keadaan kalian ketika memotret. Oh iya, lupa kasih tahu kalau buat transfer data atau fotonya kalian bisa menggunakan Bluetooth dan juga WiFi. Tombol WiFi-nya juga ada di samping sini, jadi cukup praktis. Tinggal pencet aja nanti udah bisa untuk nyambungin ke smartphone kalian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sensor dan kualitas gambar dari Canon G7X Mark III ini. Untuk sensornya, kamera ini menggunakan sensor yang berukuran 1 inci dengan 20 megapiksel. Jadi bisa dibilang untuk kamera sekecil ini sih udah cukup baik ya ukuran dan juga resolusi segitu. Nah, bisa kalian lihat dari beberapa hasil foto yang udah gua ambil dengan beberapa scene ya. Mulai dari shadow dan highlightnya ini juga bisa dibilang cukup bagus lah. Oke, lanjut ke bagian videonya. Untuk videonya sendiri maksimal ini udah bisa 4K dengan 30 fps di mode NTSC dengan menggunakan format MP4, jadi dia nggak makan banyak ruang storage ya, tapi kualitasnya tetap lebih baik. Selain itu, kamera ini juga bisa kalian gunakan untuk live streaming dan juga buat kalian yang pengen atau yang sering bikin video-video dengan frame rate vertikal atau yang berdiri gitu ya, atau kayak misalnya bikin video TikTok dan juga Instagram TV kayak gitu ya. Nah, ini udah bisa banget. Jadi kalian nggak perlu puter-puter lagi videonya, dia udah otomatis bakal potret video. Nah, untuk stabilisasi videonya pas dites sih menurut gue ini cukup stabil ketika diajak jalan. Jadi untuk pembuatan sinematik dia nggak perlu bikin pakai gimbal lagi ya. Untuk handheld sih udah cukup menurut gua. Oke, ini adalah contoh suara dari G7X Mark III dan ini menggunakan mikrofon bawaan, jadi udah cukup bagus sebenarnya. Jadi nggak perlu pakai mikrofon eksternal karena nggak ada tempat buat naruhnya alias nggak ada hotsunya. Jadi ya yang diandelin ya cuma mikrofon bawaannya aja. Kecuali kalau pakai clip on yang ada kabelnya, kalian bisa pegang kayak gini. Gitu. Jadi itu kan cukup repot ya, jadi mendingan pakai mic bawaannya aja. Nah, buat yang pengen bikin slow motion, kalian bisa menggunakan high frame rate-nya. Ini udah bisa sampai 120 fps. Jadi ini khusus buat bikin slow motion. Atau kalau mau slow mo-in di software itu minimal ya bisa pakai yang 1080 dengan 60 fps. Walaupun nggak banyak yang bisa dibahas dari kamera Canon G7X Mark III ini, menurut gue kamera ini cukup mumpuni ya di kelasnya. Dan menurut gue sih cocok banget buat kalian yang pengen punya kamera tapi nggak mau ribet, nggak perlu setting ini itu gitu ya. Intinya tinggal auto aja gitu ya, tinggal jadi aja dah. Untuk audionya sendiri bawaannya juga cukup oke dan juga cukup banyak beberapa mode foto atau pengambilan gambar yang bisa kalian coba. So gimana? Apakah kalian tertarik untuk membeli kamera Canon G7X Mark III ini? Kalau tertarik kalian bisa lihat harganya dan juga beberapa rinciannya di kolom deskripsi ya.